Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penerapan dari persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dalam soal cerita, ada beberapa langkah yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu kita menentukan informasi yang pertama, di mana informasi pertama ini adalah informasi yang tersirat di dalam soal cerita yang kemudian kita jadikan sebagai dasar untuk membuat pemisalan. Nah, umumnya dinyatakan dengan menggunakan variabel ya, pemisalannya bisa berupa X atau Y dan sebagainya. Kemudian untuk yang kedua adalah kita mencari informasi yang kedua, di mana ini adalah informasi yang tersirat di dalam soal cerita yang dinyatakan dalam bentuk kalimat matematika yang terkait ya dengan informasi yang pertama. Oke, jadi nanti antara informasi yang pertama dan informasi yang kedua akan membentuk persamaan kuadrat. Nah, kemudian yang ketiga, dari persamaan kuadrat itu tadi kita membuat penyelesaian dengan cara menggunakan konsep atau sifat-sifat dari persamaan kuadrat. Oke, langsung saja ke contoh yang pertama. Misalkan ini terdapat suatu permasalahan di mana terdapat sebuah pekarangan berbentuk persegi panjang. Keliling pekarangan tersebut adalah 26 meter dan luasnya 40 meter persegi. Tentukan panjang dan lebar pekarangan tersebut. Oke, kita coba menjawab ya dari permasalahan ini. Oke, kita buat dulu model dari pekarangannya ya, seperti gambar berikut ya. Kita buat permisalan, yaitu berupa panjang yang kita misalkan dengan P meter dan lebarnya adalah L meter. Nah, anak-anak, di sini kita memuat dua informasi di dalam soal. Yang pertama yaitu keliling pekarangan sebesar 26 meter, itu informasi yang pertama. Dan informasi yang kedua adalah luas dari pekarangan tersebut, yaitu 40 meter persegi. Oke? Nah, kita gunakan dulu informasi yang pertama, yaitu keliling dari pekarangan. Rumus dari keliling yaitu 2 dikali dengan panjang ditambah lebar. Oke, tadi kita sudah dapat informasi bahwa kelilingnya adalah 26 meter. Jadi kita tulis di sini 26 sama dengan 2 dikali panjang plus lebar ya. Nah, kemudian kita bagi ya, 26 dengan 2 itu sama dengan panjang ditambah lebar. 26 dibagi 2 itu adalah 13 ya, jadi kita tulis 13 sama dengan panjang ditambah lebar. Nah, dari persamaan ini kita cari salah satu variabel. Nah, di sini kita misalnya mencari nilai dari L-nya. Ya, jadi kalau L-nya yang kita cari berarti P-nya pindah ruas ke kiri menjadi minus. Kita tuliskan 13 minus P sama dengan L, atau sama saja boleh kita tulis supaya memudahkan ya, L sama dengan 13 min P. Oke, jadi kita sudah memperoleh persamaan yang pertama. Yang kita peroleh adalah L sama dengan 13 min P yang nanti akan kita gunakan untuk membentuk persamaan kuadrat yang akan kita satukan ya dengan informasi yang kedua. Oke, berikutnya kita akan mencari informasi yang kedua. Nah, tadi kita sudah peroleh ya, di sini Ustazah tulis L sama dengan 13 min P di pojokan supaya kalian ingat. Nah, kita akan membuat persamaan kuadratnya. Oke. Kita gunakan informasi yang kedua, yaitu luas dari pekarangan. Nah, mencari luas itu kan rumusnya panjang dikali lebar. Nah, tadi di soal sudah kita peroleh informasi dari luasnya, yaitu sebesar 40 meter persegi. Kemudian kita masukkan atau substitusikan persamaan dari sebelumnya, yaitu L sama dengan 13 minus P ke dalam L rumus luasnya. Oke, di sini. Paham ya? Nah, kemudian kita tulis tadi ya, kita peroleh luasnya 40. Jadi kita tulis 40 sama dengan P dikali L-nya kita ganti dengan 13 minus P. Oke? Jadi 40 sama dengan P dikali 13 minus P. Berikutnya kita kalikan ya.
P dikalikan 13 kemudian dikalikan dengan minus P ya. Jadi kita peroleh 40 sama dengan P dikali 13 menghasilkan 13P. P dikalikan minus P menjadi minus P kuadrat. Oke, berikutnya 13P minus P kuadrat ini kita pindah ke ruas kiri ya, sehingga kita peroleh P kuadrat minus 13P plus 40 sama dengan 0. Nah, dari sini kemudian kita akan mencari ya penyelesaian. Ya, dalam hal ini kita akan mencari nilai dari P-nya dengan menggunakan faktorisasi seperti pada materi di awal yang sudah pernah kita bahas. Oke, kita mencari dua bilangan yang kalau dikali dia hasilnya 40 dan kalau ditambah dua bilangan itu akan menghasilkan minus 13. Kira-kira dua bilangan itu apa saja? Oke, kita peroleh nanti hasilnya dua bilangan itu adalah minus 8 dan 5. Nah, jadi nanti kita tuliskan di sini bentuk faktorisasinya adalah P minus 8 dikalikan dengan P plus 5 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh bahwa bisa jadi ya P minus 8 yang sama dengan 0 atau P plus 5 yang sama dengan 0. Sehingga kita peroleh P sama dengan 8 atau P sama dengan minus 5. Nah, di sini kan kita memperoleh dua solusi ya, yaitu P sama dengan 8 dan P sama dengan minus 5. Nah, dari dua solusi ini ya, dari dua penyelesaian ini kita pilih yang nilainya positif. Kan nggak mungkin ya panjang itu nilainya negatif. Jadi kita pilih P sama dengan 8. Untuk P sama dengan 8, maka L-nya atau lebarnya itu kan tadi rumusnya adalah 13 min P. Jadi lebarnya itu sama dengan 13 dikurangi 8 sama dengan 5. Jadi pekarangan tersebut berukuran panjang 8 meter dan lebarnya adalah 5 meter. Contoh yang kedua. Kita perhatikan video berikut ya. Oke, video tadi ini menampilkan tentang seorang anak ya yang sedang melakukan lompat batu atau disebutnya dengan Fahumbo yang merupakan budaya dari Nias. Nah, ini ada soal ceritanya di sini. Dari permukaan tanah, seorang anak melompat ke atas dengan kecepatan awal 15 meter per detik. Tinggi H meter lompatan anak setelah T detik dinyatakan dengan rumus H sama dengan minus 5T kuadrat plus 15T. Pertanyaannya, setelah berapa detik anak tersebut akan kembali menapak ke permukaan tanah? Oke, dari soal cerita tersebut ya, ada beberapa informasi yang kita peroleh, yaitu bahwa anak tersebut melompat ke atas itu dengan kecepatan 15 meter per detik. Kemudian ada permisalan nanti kita buat ya, H itu adalah tinggi dan T adalah waktu ya. Kemudian ada rumus persamaan kuadratnya yaitu H sama dengan minus 5T kuadrat plus 15T. Nah, pertanyaannya kan tadi setelah berapa detik anak tersebut akan kembali menapak ke permukaan tanah. Oke, kembali ke tanah itu kan artinya ketinggiannya itu sama dengan 0. Jadi H-nya sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian kita kan tadi punya persamaan kuadrat yaitu minus 5T kuadrat plus 15T. Karena H-nya sama dengan 0 tadi ya, dia kembali ke tanah, H-nya sama dengan 0, maka kita persamaannya ya disamadengankan dengan 0. Kita peroleh minus 5T kuadrat plus 15T sama dengan 0. Nah, kita selesaikan dengan menggunakan perkalian distributif. Minus 5T nya itu keluar, berarti yang di dalam kurung tinggal T minus 3.
sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa bisa jadi minus 5T-nya yang sama dengan 0 atau T min 3-nya yang sama dengan 0. Jadi kita peroleh T-nya sama dengan 0 atau T-nya sama dengan 3. Oke, untuk T sama dengan 0, ya, maka H sama dengan 0. Artinya apa? Artinya anak baru mulai melompat, ya, baru di awal-awal sebelum dia melompat, baru mulai seperti itu. Jadi ketinggiannya dia 0 dan waktunya adalah 0, artinya di awal ini ya. Nah, kemudian untuk T sama dengan 3, maka hanya sama dengan 0. Artinya apa? Artinya adalah anak kembali menapak ke permukaan tanah setelah dia melompat. Jadi setelah melompat dalam kurun waktu 3 detik, ya, maka nanti dia sudah sampai di permukaan tanah, sehingga di sini hanya sama dengan 0. Seperti itu anak-anak. Jadi kesimpulannya adalah anak tersebut akan kembali ke permukaan tanah setelah 3 detik melompat. Oke, semoga bisa dipahami ya beberapa contoh aplikasi dari persamaan kuadrat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.